UGM sudah menyatakan ini sah, sebetulnya sudah selesai kok. Membuktikan ijazah palsu itu ya, tidak harus pakai saintifik. Membuktikan suatu produk itu ya, produk itu harusnya asli apa tidak, ya pembuatnya yang ditanya. Penggunaan istilah digital forensik untuk menganalisa sebuah barang bukti ijazah kurang tepat gitu loh, kurang tepat. Karena itu produk analog gitu kan. Itu produk analog, bukan produk digital. Satu itu. Kedua, yang dianalisa misalnya memang digital berupa hasil scan dari ijazah asli, hasil foto dari ijazah asli. Mungkin sah-sah aja, tapi akan perlu dilihat parameter-parameter yang diperiksa itu apa. Satu, kedua, pastiin itu memang benar dari sumber aslinya apa enggak. Kalau cuman dari misalnya yang beredar kan misalnya cuman dapat dari media sosial ataupun platform-platform online lain, di mana kebanyakan platform-platform online maupun media-media chatting yang kita gunakan itu foto asli, gambar asli, begitu kita upload itu akan sudah dirubah otomatis oleh platformnya untuk dikonversi, diperkecil filenya agar tidak terlalu besar. Nah, tapi tetap orang bisa melihat. Dari situ aja membuktikan bahwa file kalau yang kita ambil dari media sosial itu tidak sama persis 100% seperti aslinya, karena sudah ada perubahan data di dalamnya karena di-convert menjadi kecil. Nah, ya, persoalan berkaitan dengan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini memang sudah sekian minggu begitu ya menyorot ataupun juga menarik perhatian publik pemirsa. Tetapi belakangan kita ketahui bahwa di hari Jumat kemarin ini ipar dari Pak Jokowi yang juga didampingi oleh tim kuasa hukum bersama-sama ke Mabes Polri untuk kemudian menyerahkan ijazah asli tersebut untuk kemudian ini dimintai ataupun juga diselidiki lebih lanjut. Kita juga ketahui bahwa pihak kepolisian ini akan melakukan tes uji forensik begitu ya berkaitan dengan dokumen-dokumen yang kemarin diterima. Kita akan membahasnya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu terlebih dahulu. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak. Baik, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian di sebelahnya sudah ada Mas Ruby Alamsyah yang merupakan pakar digital forensik. Selamat malam Mas Ruby. malam Mbak Tiara. Baik, saya ingin ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, kalau Anda menyoroti apa yang saat ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya, kemarin di hari Jumat di tanggal 9 begitu ya, ini kan sudah bersama-sama untuk menyerahkan dokumen asli, menjawab dan juga melakukan langkah pembuktian. Anda melihat hal ini sudah tepatkah untuk kemudian menanggapi begitu ya isu-isu yang beredar sekalipun itu sudah sekian lama? Ya, Pak saya Arianto memprediksi ini itu langkah kunci untuk menuju kepada mengerucut akhir daripada gonjang-ganjing ini. Kalau menurut saya ini gonjang-ganjing ini kan antara A dan B ya. Yang satu ini menghujat Pak Jokowi, yang satunya lagi ini dituduh bahwa ijazahnya palsu dengan itu. Nah sekarang ini membalas kan gitu. Ini kasus ini sebenarnya satu kasus tuh. Harusnya penanganannya itu kalau dulu waktu saya reserse dulu ya, saya bikin perkap itu. Kalau kasus yang seperti kayak gitu tuh, penanganannya satu tempat. Karena apa? Buktinya kan nanti yang untuk membuktikan kasus ini juga itu juga. Yang untuk membuktikan kasusnya ini itu juga. Mestinya itu sebaiknya ditangani satu tempat. Dan ini ya arah daripada pembuktian itu ya. Kalau yang ini Pak Jokowi ini kan ingin mengatakan bahwa saya dicemarkan namanya ya. Karena mereka menyebutkan ijazah saya palsu. Barulah sekarang menyetorkan ijazah palsunya ini yang palsu, ini yang asli ya. Nah nanti polisi akan buktikan yang digembar-gemborkan itu tadi itu palsu atau enggak kan itu. Kan itu cuma fotokopi itu. Mohon maaf, nggak akan mungkin asli. Ini untuk pembuktiannya saja langkah dan tahapannya seperti apa nantinya? Membuktikan ijazah palsu itu ya. Tidak harus pakai saintifik. Membuktikan suatu produk itu ya. Produk itu harusnya asli apa tidak ya pembuatnya yang ditanya. Kalau cetakan ya gimana mesin percetakannya. Kalau itu suatu universitas ya. Teman-teman, Roy Panci makin tersudut nih karena penasihat Polri serta ahli digital forensik sudah angkat bicara. Kemudian UGM pun telah mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Presiden ke-7 Republik Indonesia terbukti asli. Nah,
ini Roy CS ini benar-benar menghadapi sebuah tuntutan balik yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi Pak Jokowi kali ini menolak damai dan tim kuasa hukumnya mengatakan bahwa kita lanjutkan saja di persidangan. Waduh, ini benar-benar luar biasa. Produknya itu ya universitasnya ditanya semua saksi dan kemudian bukti-bukti yang ada di sana itu aslinya seperti apa ya. Itu pembanding yang asli itu, itulah yang ijazah asli itu. Untuk membuktikan keaslian Pak Jokowi itu nomor satu harus lari kepada produknya, universitasnya, saksi-saksi yang masih hidup, teman-temannya masih itu. Sementara, itu untuk menyatakan bahwa itu ijazah itu asli atau palsu kan. Baik. Gitu. Kampus dan juga teman-teman Pak Jokowi pada saat itu sudah pernah bersuara. Apa yang kemudian membuat ini begitu rumit oleh pihak kepolisian mungkin ya, waktu sehingga itu masalahnya bersuaranya tidak di pengadilan. Masalahnya bersuaranya itu tidak menjadi saksi di dalam pembuktian di pengadilan. Nah, kalau sekarang kan sudah masuk nih. Itu makanya saya mengerucut pada itu karena ya untuk membuktikan bahwa keaslian itu semua yang tadinya kesaksian itu sudah dibawa ke penyidik gitu. Nah, tinggal nanti membuktikan apakah yang digembar-gemborkan itu bahwa ini jasa ini menurut teori ini itu adalah yang memang kopian atau apa yang asli daripada ijazah yang asli itu. Nanti akan ketahuan. Nanti kalau ini tidak ya terasa berarti ngebor-ngeborkan itu terbukti. Jadi nanti ini penyelesaian ini ya kalau digabung selesai dua arah. Yang satu pelaporannya Pak Jokowi itu bisa ending sampai ke pengadilan, membuktikan bahwa ijazah dia itu tidak palsu dan dia betul-betul dicemarkan. Yang satu bahwa ternyata yang digembar-gemborkan selama ini adalah ya ijazah cuman fotokopi yang kemudian dianggap itu ijazah palsu penduduk. Dan dia mesti kena pasal itu. Itu prediksi saya. Gitu. Baik, Pak Rianto, Anda tadi menyebutkan memang seperti yang kita ketahui juga ya bahwa saksi-saksi ini sudah dimintai keterangan. Kalau tidak salah sudah ada lebih dari 30 begitu ya. Termasuk juga teman-temannya Pak Jokowi, kolega yang kemudian ini berada di Jogja pada saat itu. Dari saksi itu apa yang perlu digali, dokumen apa yang perlu didapatkan oleh pihak kepolisian? Dokumen asli ijazah dari UGM itu kayak apa? Termasuk yang Pak Jokowi itu apakah asli apa tidak? Kan dari keterangan saksi itu kan ya Pak, saya dulu bikin skripsi, ini teman saya, ini itu direkap menjadi suatu saksi, kesaksian. Rektornya yang dulu menguji siapa, itu saksi. Semua ada kan? Ya sudah itu diajukan di pengadilan itu pasti hakim akan yakin bahwa itu ijazah itu palsu, ijazah itu asli gitu. Jadi membuktikan keaslian ijazahnya Pak Jokowi itu tidak perlu dibandingkan secara forensik dengan yang ijazah yang lain, yang asli yang dia ada di situ. Jadi sebenarnya sederhana begitu ya kalau Anda lihat ini sebenarnya polisi sudah mau melakukan langkah yang positif sebenarnya dengan uji forensik. Sekarang tapi itu tidak perlu ke sana. Apanya? Tidak perlu untuk melakukan uji forensik sebenarnya. Dia kan ngomong uji forensik itu untuk mengatakan bahwa polisi sekarang itu tidak asal cuman kesaksian doang kan. Scientific kan mesti pakai forensik ya. Forensik itu kan dipakai tetap. Tapi untuk membuktikan yang itu tadi, yang kopian yang diedarkan itu tadi, itu apakah betul-betul secara forensik itu memang kopian daripada ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang dianggap itu palsu itu tadi itu. Nah disitulah uji menurut saya ya alat itu untuk membuktikan itu. Yang forensik itu untuk membuktikan justru yang kopian yang dipakai untuk mengedarkan itu. Tapi kalau untuk pembuktian ijazah asli dari Pak Jokowi itu ya dari sumbernya itu. Artinya kalau dokumen dari pelapor dalam hal ini adalah Pak Roy Suryo itu tetap dibutuhkan juga, Pak Rianto? Oh iya. Justru itu yang nanti dibutuhkan itu apakah itu betul-betul kopian daripada ijazah yang dianggap ijazahnya Pak Jokowi yang palsu. Nanti akan dicari itu dari mana dia kok dapat kopian seperti ini. Sementara dibandingkan dengan ijazahnya dibandingkan dengan yang asli yang dibawa Pak Jokowi gitu. Baik. Tapi Pak Jokowi didukung dulu dengan saksi-saksi ini bahwa ini memang ini asli. Nah, baru nanti untuk membanding yang dia edarkan Roy Suryo itu kan. Baik. Kalau dari teori penyidikan kayak gitu sih, simpel. Itu dari segi kacamata penyidik begitu ya. Saya ingin tahu dari Mas Ruby. Mas Ruby, Anda sepakat bahwa sebenarnya permasalahan pembuktian ini sebenarnya simpel, tidak perlu uji forensik begitu. Hanya mungkin dilihat dari ijazah asli Pak Jokowi, kemudian di-compare atau dibandingkan begitu dengan teman-temannya atau dari pelapor. Iya. Saya sepakat bahwa pada intinya benar mestinya produsennya siapa ini. Produsennya tinggal membuktikan
secara administratif ini benar apa tidak kan simpel itu. Ya. Tetapi kan ini ada sudut pandang lain, ada pihak-pihak yang menggunakan sudut pandang lain, yaitu mencobalah menggunakan kata-kata ataupun menggunakan ilmiah digital forensik gitu kan. Nah, ini yang menarik sih kebetulan kami memang di bidang itu sudah 20 tahun gitu ya. Nah, jadi penggunaan istilah digital forensik untuk menganalisa sebuah barang bukti ijazah kurang tepat gitu loh, kurang tepat karena itu produk analog gitu kan. Itu produk analog bukan produk digital. Satu itu. Kedua, yang dianalisa misalnya memang digital berupa hasil scan dari ijazah asli, hasil foto dari ijazah asli, mungkin sah-sah aja, tapi akan perlu dilihat parameter-parameter yang diperiksa itu apa. Satu, kedua, pastiin itu memang benar dari sumber aslinya apa enggak. Kalau cuman dari misalnya yang beredar kan misalnya cuman dapat dari media sosial ataupun platform-platform online lain, di mana kebanyakan platform-platform online maupun media-media chatting yang kita gunakan itu foto asli, gambar asli, begitu kita upload itu akan sudah dirubah otomatis oleh platformnya untuk dikonversi, diperkecil filenya agar tidak terlalu besar. Nah, tapi tetap orang bisa melihat. Dari situ aja membuktikan bahwa file kalau yang kita ambil dari media sosial itu tidak sama persis 100% seperti aslinya, karena sudah ada perubahan data di dalamnya karena di-convert menjadi kecil. Nah, itu yang paling intinya sih satu lagi, mereka menggunakan digital forensik ini dengan tepat apa enggak. Ya. Sudut pandang itu sah-sah aja, tapi balik lagi digital forensiknya benar-benar digunakan, diterapkan dengan tepat atau tidak. Ya, kita jadi kemarin sempat ramai lah ya di komunitas kami, terkesan digital forensik itu dipakai sebagai tools untuk scientific investigation oleh siapapun dengan keilmuan apapun dan bisa tampil gitu loh kan. Nah, itu kan yang menurut kita kurang tepat lah, alias seperti tadi disebutkan kurang tepat untuk mengajarkan ke masyarakat untuk sesuatu yang kurang pas, kurang tepat untuk dijadikan tools pembuktian tertentu. Nah, tetapi kalau udah kasus ini bermasuk, udah dilaporkan sama pelapornya, ini udah masuk ada item digital forensiknya, karena yang tadinya gembar-gembor menyalahkan itu menggunakan ilmu digital forensik. Akhirnya kan pasti nanti pelapor juga akan menyiapkan counter untuk yang saintifik yang tadi digunakan, apakah benar, sesuai, tepat, lalu misalnya semuanya tepat lah, benar, misalnya dapat dari yang asli, nah tekniknya, analisanya tepat atau tidak, begitu juga dengan orangnya. Gitu. Itu kalau kita berbicara mengenai apa yang sudah didapatkan dan juga diteliti oleh pelapor begitu ya Mas Rubia. Tapi kalau kita berbicara mengenai ahli digital forensik dalam kasus ini kan memang data-datanya sudah masuk begitu ya. Berbagai data ini sudah diambil oleh pihak kepolisian dari teman-teman Pak Jokowi, kemudian dari pihak universitas juga, dan bahkan ijazah aslinya. Untuk menentukan keabsahannya, apa yang paling utama difokuskan, diteliti oleh para ahli digital forensik ini? Nah, tadi kalau pendapat saya, kalau pada intinya mestinya yang utama yang bukan non digital forensik, Mbak. Ini menurut saya yang dilakukan oleh penyidik forensik yang digunakan itu yang non digital forensik kok. Satu, menganalisa sebuah tanda tangan di ijazah itu benar nggak, sama nggak dengan ijazah yang atau memang yang membuat tanda tangan, sama ijazah yang beredar sebelum yang kurang lebih sama. Lalu pengidentikan penggunaan kertas dan titik-titik tertentu yang mana itu ada detailingnya. Nah, itu forensik yang analog itu bisa melakukannya. Sedangkan seperti tadi disebutkan, yang digitalnya itu untuk membantah atau mengcounter dari para pihak yang tadi. Jadi ada dua porsi menurut saya, jadi forensik yang analog maupun yang digital. Baik, dari pihak pelapor ini menyebutkan bahwa sebenarnya ia lebih ingin untuk pengecekan ini dilakukan di luar negeri begitu ya Mas Ruby. Sebenarnya saya ingin tahu sebenarnya perbedaan antara apa yang sudah dilakukan oleh penyidik kita dan juga yang dilakukan di luar negeri itu seperti apa. Tapi boleh dijawab nanti Mas Ruby, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan saya
saya akan lanjutkan perbincangan saya juga dengan Pak Arianto dan juga Mas Ruby. Mas Ruby, pertanyaan saya tadi yang terakhir adalah ini kan mau dibawa seharusnya di pemeriksaan di luar negeri begitu, di luar Indonesia. Mungkin ada faktor-faktor untuk menguatkan dan lain sebagainya. Tapi ada perbedaan yang signifikan tidak sih apa yang dilakukan oleh kepolisian kita dan juga di luar negeri seandainya itu betul terjadi? Beda musim kali Mbak, alias lebih dingin kali kalau di sana. Enggak, intinya adalah yang seriusnya sama aja berarti ya. Ini kan saintifik, di mana-mana ilmu saintifik ya pasti teori sama satu, dan kepolisian kita maupun praktisi kita yang profesional yang swasta itu sudah berstandar internasional, bersertifikasi internasional, menggunakan software sama hardware yang sudah standar internasional, sudah ada pakemnya semua. Jadi dan kita kebetulan misalnya bukan ngebelain masing-masing pihak, tapi kalau pertanyaan tadi berarti kita compare dengan penegak hukum kita. Penegak hukum kita udah cukup lama mengapply atau menggunakan ilmu digital forensik untuk scientific investigation mereka. Jadi kalau dirasa memang alasannya luar negeri untuk agar lebih objektif ataupun lainnya, itu banyak kok pembuktian dilakukan oleh pihak ketiga yang netral gitu ya. Misalnya yang khawatir dengan kepolisian, mereka pun juga bisa meminta pendapat yang sama, misalnya ahli yang lain kan mereka gunakan, ataupun mereka mau bawa dari luar pun saya yakin pasti sama hasilnya. Hasilnya karena sama ya? Ilmunya sama. Oke, baik. Hitung ilmunya nggak ada yang beda. Toh kalau itu dilakukan begitu Pak Arianto, bisa diakui tidak di Indonesia mungkin? Anda sebagai penyidik, mantan penyidik. Seandainya dilakukan, jalurnya pakai apa? Jalurnya untuk mengundang pakar dari luar negeri untuk bisa hadir itu kan tergantung dari hakim ya kan. Silakan aja kalau itu mengajukan itu, ajukan kepada hakim untuk saya tidak percaya dengan saksi ahli yang ini, saya datangkan saksi ahli yang ini. Paling pol gitu, tapi gini ya, tolong kita itu rakyat ini, saya ngomong dengan rakyat. Rakyat itu jangan terbuai dengan teori-teori yang menyesatkan. Forensik itu ada seorang forensik, saya pernah baca statementnya itu. Forensik itu untuk membuktikan ya produk forensik, digital forensik. Tapi kalau kemudian sesuatu yang bisa dibuktikan untuk itu tadi, hasilnya sisa tadi, nggak betul banget forensiknya, karena itu sudah sumbernya sudah ada. Itu menurut Pak Rudi kan analog ya, produk analog. Kalau sudah bisa dibuktikan gitu, kita kacamatanya ya tinggal meyakinkan hakim aja. Kalau penyidik ya sekarang ini meyakinkan hakim. Satu, meyakinkan hakim bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak, dengan bukti-bukti yang dikeluarkan dari perguruan tinggi, dengan saksi yang lain semua, yang ini semua. Dan yang kedua, meyakinkan hakim bahwa kalau dari kacamata yang lain ini, bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu yang mengatakan bahwa itu ijazah palsu itu ternyata barang yang palsu, bukan barang yang kopian daripada yang asli. Kan berarti kan terbukti bahwa itu tidak ada ijazah yang asli, kan gitu. Dan tapi digembar-gemborkan dengan ijazah asli. Nah, itulah bisa kena mereka. Inilah ya apa itu di dalam pengadilan yang dulu-dulu itu kan yang diinikan kan yang mereka diputus ya mau mengujarkan kebencian bukan karena ijazah palsunya, karena waktu itu nggak ditunjukkan, tapi yang diinginkan adalah gembar-gembor mengujarkan kebencian itu yang diputus di Semarang itu kan gitu oleh hakim itu menunjukkan bahwa hakim pasti nanti akan melihat teori pembuktian yang berlaku itu yang mana gitu. Dan saya yakin hakim juga pakai teori pembuktian yang selama ini saya pelajari ya, saya penyidik, kalau untuk penyidik kasus ini maka caranya adalah ini gitu, nggak model ini membuktikan ijazah asli kok kemudian percaya sama orang, kemudian ijazah aslinya nggak ada, dia bilang harus tunjukkan pada kami, itu model mana kayak gitu. Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan mana yang asli, mana yang palsu. Tapi kan ini enggak, mereka nggak pernah melihat ijazah asli, nggak pernah melihat ijazah asli. Itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini, kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh ternyata kok nggak sama, ini Times Roman, ini apa itu model lain gitu. Padahal yang di copy itu sudah dirubah. Nah ini dipakai untuk dipaksa-paksa, udah itu saya 100% saya ahli forensik apa itu, tapi ahli forensik kalau caranya nggak benar ya jangan mengajari rakyat untuk sesat itu. Tapi Pak Roy Suryo ini begitu yakin bahwa apa yang kemudian dibawa oleh Pak Jokowi, Pak Arianto, ini belum tentu ijazah asli begitu. Ini menurut Pak Roy Suryo. Punya keyakinan, masing-masing orang punya keyakinan. Celah itu seberapa
lebar Pak untuk kemudian ini membawa dua dokumen yang berbeda begitu ya. Kita juga tentu tidak bisa memastikan karena ini masih dalam proses pemeriksaan dan juga penyidikan begitu ya, bahwa apa yang sudah dibawa Pak Jokowi itu asli begitu ya, karena ini masih polemik. Nah ini celah untuk kemudian membawa dua dokumen yang berbeda diuji, ini seperti apa nantinya? Membuktikan ijazah palsu itu, Bu, tidak harus pakai pembanding ijazah yang asli dengan yang palsu. Ijazah itu asli apa tidak, tanya kepada produsennya. Oke. Tetapi kalau untuk menunjukkan bahwa dugaan ada ijazah palsu dari kopian itu tadi, inilah yang harus pakai forensik, dibandingkan ini aslinya, ini yang diduga palsu itu tadi, apakah ini tadi memang berasal dari ijazah palsu yang ijazah asli yang dia terima kemudian dipakai untuk menggugat bahwa ini palsu kepada Jokowi, kan gitu. Ternyata kan enggak, wong ijazah itu baru keluar sekarang ini. Kalau saya sih yakin betul ya bahwa ini makin cepat ini penyidikan dilanjutkan ya, dan kepastian dan penyidik mestinya ya harus lihai ya gitu ya. Bagaimana cara membuktikan ini, teori pembuktian dipakai semua, koordinasi dengan jaksa, dan nanti dibandingkan bagaimana membuktikan bahwa yang diedarkan itu adalah tidak asli. Gitu. Bukan dari kopian daripada yang asli lah gitu intinya kan. Gitu. Jadi kalau ini tidak diluruskan ini, wah nanti semua orang dengan mudah, Bu. Kita duduk-duduk manis gini diantem gitu, itu presiden aja digitukan, apalagi orang biasa gitu. Ya. Ini yang pembelajaran pada masyarakat yang harus ditekankan kayak gitu. Jadi penyidik tolong cepet kerja, transparan aja caranya begini-begini. Jangan bilang 90%, 10%. Bingung rakyat, nggak ngerti apa maksudnya itu gitu. Baik. Saya mungkin ke Mas Ruby begitu ya. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Karena lagi-lagi publik ini kan bertanya-tanya, belum tentu yang kemudian dibawa Pak Jokowi ini asli. Parameternya apa begitu ya kalau pun dilakukan pengecekan ini nanti. Dan lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan ke Pak Arianto, dari pihak pelapor sendiri begitu yakin bahwa yang dibawa Pak Jokowi ini bukan yang semestinya, Mas Ruby. Iya. Keyakinan itu kan kalau di muka hukum tinggal pembuktian. Keywordnya pembuktian. Nah, nanti pihak manapun, baik pihak penyidik maupun pihak yang dilaporkan, itu tinggal membuktikan secara sah yang menurut hukum yang sah untuk mau pakai ilmu apapun. Nanti akan terbukti. Nah, ini kan seperti disebutkan tadi ada gambar-gambar segala macam, baik pihak yang menyebutkan ahli digital forensik dan lain-lain. Nah, tinggal dipastikan lah kalau memang mereka yakin segitu yakinnya, udah tinggal dibuktikan nanti di pengadilan teknik apa mereka gunakan, pakai apa toolsnya, punya sertifikasi apa, latar belakang apa dan lain-lain. Semua itu nanti tinggal habis itu baru hasil analisanya. Apakah analisanya